Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum ayuhat tullab. Hari ini pertemuan pertama ya, untuk tahun ajaran baru. Pertemuan pertama pelajaran hadis. Jadi kita akan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum kita mempelajari hadis ini, ada beberapa yang ingin Anda sampaikan di awal-awal belajar ini, sebagai motivasi buat antum sekalian. Yang pertama ya, ketika kita mau belajar, mau memulai menuntut ilmu, maka yang kita perhatikan adalah kondisi hati kita. Kondisi hati kita. Benarkah kita menuntut ilmu ikhlas hanya untuk Allah? Ataukah kita menuntut ilmu ada tujuan-tujuan yang lain yang menjadikan kita tidak ikhlas? Ini penting. Menuntut ilmu itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, bukan pahala yang kalian dapatkan, tapi dosa. Kalau kita menuntut ilmu tidak ikhlas, bukan pahala yang kalian dapatkan, malah yang kalian dapatkan adalah dosa. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah hanya diterima dari orang-orang yang ikhlas. Orang yang beribadah tidak ikhlas, dia tidak akan diterima. Maka sia-sia. Menuntut ilmu tidak ikhlas itu sia-sia. Buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Malah diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Awwalu man tusa'aru bihin naru yaumal qiyamah. Awal-awal manusia yang akan menjadi korek api neraka. Api neraka itu dinyalakan dengan manusia. Waquduhan nas wal hijarah. Di dalam Al-Quran kan? Bahan bakar api neraka itu apa? Batu dan manusia. Manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah. Batu dan manusia. Apa termasuk siapa yang termasuk menjadi korek api neraka? Yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menuntut ilmu liqala annahu alim, agar dikatakan dia ini orang alim, supaya orang-orang menyebut dia orang alim, orang yang berilmu. Berarti dia apa ilmunya? Tujuannya adalah pujian manusia. Dia menuntut ilmu agar dipuji oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus ya? Halo?
Dan di antara ikhlas juga adalah di antara ikhlas tujuan yang dikatakan ikhlas. Selain tadi apa tujuannya hanya untuk Allah, dia bertujuan menuntut ilmu untuk mengangkat atau menghilangkan kejahilan yang ada di dalam dirinya, agar dia tidak bodoh masalah agama. Ini juga dinamakan ikhlas. Orang menuntut ilmu agar dia tidak bodoh dalam beragama. Karena berapa banyak orang yang beragama sok tahu. Orang yang beribadah ternyata ibadahnya mau, karena dia tidak punya agama. Berbicara agama namun tidak punya agama, namun tidak punya ilmu agama. Beribadah namun tidak pernah belajar tentang tata cara ibadah. Ini salah. Orang yang mau berbicara tentang agama, dia harus tahu dulu tentang ilmu agama yang mau dia sampaikan. Orang yang mau beribadah, dia harus tahu dulu tentang ibadah yang mau dia amalkan, dia belajar. Tidak bisa kita berbicara tentang agama namun berbicara semau kita. Tidak juga bisa kita berbicara tentang agama, tidak bisa juga kita beribadah namun ibadah semau kita, tanpa dilandasi ilmu yang benar. Jadi kalau kita mau berbicara agama, pelajari dulu agama yang mau kita bicarakan. Yakin dulu kita apa yang kita sampaikan itu adalah benar, bersumber dari syariat yang benar. Kalau mau kita beribadah, pelajari dulu tata cara ibadah yang mau kita kerjakan. Jangan sembarangan kita mengerjakan ibadah. Nah, disinilah tujuan kita menuntut ilmu. Di antara tujuan kita menuntut ilmu apa? Agar kita tidak bodoh dalam masalah agama. Kalau mau beribadah, ibadahnya sesuai dengan ilmu yang benar. Kalau berbicara tentang agama, bicara tentang agama yang benar. Tidak mau dalam berbicara tentang agama. Dan ini sangat banyak orang-orang yang berbicara tentang agama namun sebenarnya dia tidak tahu tentang agama. Baca Quran saja masih tidak lancar, apalagi baca kitab mundur. Baca Quran saja masih tidak lancar, jauh untuk hafal Al-Quran. Baca Quran saja tidak lancar, apalagi baca kitab-kitab kuning yang tidak berbaris. Orang seperti ini berbicara tentang agama, berbicara tentang masalah-masalah besar dalam agama, tidak pantas. Mungkin dia bisa mengajak kepada kebaikan, bisa. Orang seperti ini bisa mengajak kepada kebaikan. Namun tatkala berbicara tentang agama tidak bisa. Orang seperti ini tidak diperbolehkan berbicara tentang agama, karena dia tidak tahu tentang ilmu agama. Dia mengajak kepada kebaikan boleh, ngajak ke masjid boleh, ngajak ikut kajian boleh, ngajak bersedekah boleh. Namun untuk berbicara tentang agama tidak bisa. Hanya orang yang berilmu dengan ilmu yang benar saja yang boleh menyampaikan agama. Karena agama ini akan rusak kalau disampaikan sembarangan orang. Kalau semua orang bisa berbicara tentang agama, semua orang boleh berijtihad, boleh berbicara tentang hukum. Kita boleh menanya kepada siapa saja tentang hukum agama, maka agama ini akan rusak. Kita tidak tahu permasalahan misalnya kita ketemu sembarang orang, tatkala lewat ada di jembatan orang-orang yang nongkrong, kita tanyakan hukum ini dan hukum itu, lalu dia sembarangan menjawab, rusak agama kita. Agama kita akan
manusia. Seorang mukmin itu tidak boleh bodoh dalam agama. Seorang mukmin beriman dengan Allah itu tidak boleh bodoh tentang agama. Dia akan ditanya nanti tentang 3 hal. Dia akan ditanya, bukan siapa Tuhan? Betulkah Anda kenal dengan Tuhan? Kalau kenal siapa? Jelaskan. Siapa Allah yang Anda imani? Maka ini perlu ilmu. Wa ma nabiyuka. Dikubur nanti ditanya seperti itu. Siapa nabimu? Betulkah Anda telah mengetahui sunnah-sunnahnya? Betulkah Anda mengetahui tentang sosok nabimu yang sebagai ikutan panutan bagi dirimu? Wa ma dinuka. Apa agama? Bagaimana kamu beragama ketika di dunia? Apakah kamu beragama cuma ikut-ikutan kebanyakan orang? Orang mengerjakan ini ikut juga. Orang mengerjakan itu ikut juga. Tanpa pernah mempelajari apakah itu benar atau tidak. Apakah itu disyariatkan atau tidak. Ibadahnya sudah benarkah tata caranya atau tidak. Bagaimana gerak-gerakan yang benar. Jumlahnya berapa. Bacaannya bagaimana. Itu harus dipelajari. Nggak bisa lihat orang ibadah lalu ikut-ikutan ibadah. Maka seperti ini ditolak. Ya. Ibadah yang walaupun ikhlas. Ya. Walaupun ibadahnya ikhlas, namun ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tidak sesuai dengan syariat yang Allah Ta'ala turunkan, maka ibadah seperti ini ditolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menuntut ilmu. Kita ikhlas untuk ilmu dan menuntut ilmunya pun ilmu yang benar. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merubah ilmu yang menjadi kita berubah menuju kepada kebaikan. Inilah ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti itulah ikhlas. Menuntut ilmu karena Allah, menuntut ilmu karena menghilangkan kejahilan, kebodohan dalam beragama. Dan dinamakan ikhlas juga adalah ketika seseorang menuntut ilmu, ya, agar mendakwahkannya. Yang utama untuk diri kita, ya, ilmu untuk kita pakai. Tapi kita juga disuruh, ya, untuk menyebarkan ilmu tersebut, untuk berdakwah, ya, mengajak orang-orang lain untuk masuk surga dan mencegah mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Ya. Nah, itu tugas kita juga. Tugas kita dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Niat kita juga seperti itu. Untuk nanti kita dakwahkan, kalau tidak bisa kepada orang lain, minimal kepada keluarga kita. Keluarga kita yang sholatnya masih belum benar, kita ajarkan tata cara sholat yang benar. Ada adik-adik kita yang belum bisa baca Quran, kita ajarkan Al-Quran. Maka ini juga tujuan dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, itu dinamakan ikhlas. Ya. Maka kalian tanamkan keikhlasan. Ya. Cek, tanyakan hati kalian ketika kalian mulai menuntut ilmu. Apa niat kalian ketika kalian menuntut ilmu? Apakah kalian cuma ingin banyak teman saja? Apakah kalian ingin dipuji? Ini salah semua. Ya. Haruslah menuntut ilmu itu hanya karena Allah, karena menghilangkan kejahilan di dalam diri, dan karena ingin berdakwah, menyampaikan agama ini kepada orang banyak. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalian harus beradab. Menuntut ilmu harus
beradab. Ya. Karena di sanalah letaknya keberkahan dalam menuntut ilmu. Ya. Ketika ustadznya menjelaskan, ya, kalian tidak sibuk dengan HP kalian. Ya. Itu siapa itu Aqilah. Ya, ketika ustadznya menjelaskan, ya, diperhatikan, ya. Dan ana ingin, ya, setiap pelajaran ana kalian punya buku khusus, ya, buku hadis, buku catatan, ya. Bukan buku dari Intan Ilmu, bukan. Itu satu, buku satu lagi siapkan, buku catatan. Jadi kalian punya catatan khusus untuk pelajaran hadis. Satu, pulpennya kalian siapkan 2. Pulpennya kalian siapkan 2. Kenapa 2, Ustadz? Karena kalau satu macet, langsung bisa dipakai satunya. Tidak perlu beli dulu ke warung. Atau mencari pulpen yang lain. Jadi kalian harus mencatat pelajaran yang Ana sampaikan. Dan ini insya Allah yang Ana keluarkan dalam ujian nanti. Yang banyak keluar dari ujian nanti adalah catatan-catatan kalian. Ya. Bukan dari buku yang kalian pegang. Itu cuman pedoman, ya. Adapun yang akan keluar pada ujian nanti adalah catatan-catatan di buku catatan kalian. Ya. Jadi siapkan buku 1, pulpen 2. Ya. Setiap pelajaran Anda. Mungkin pelajaran yang lain juga sama seperti itu, ya. Tapi Anda tegaskan di pelajaran Anda harus ada buku catatan 1 dan pulpen siapkan 2. Agar catatannya tidak ketinggalan, ya, ketika pulpennya macet atau tintanya sudah habis. Ya. Nah itu. Termasuk keberkahan dalam menuntut ilmu adalah beradab. Beradab terhadap guru, ya. Kalau mau bertanya menggunakan kata-kata yang sopan. Ya. Kalau mau ke belakang, izin dulu. Ya. Kalau tiba-tiba ada yang ingin ingin meninggalkan, ya, karena darurat, izin dulu. Ya. Ini termasuk adab kalian terhadap guru kalian. Ya. Dan ini semua guru kalian, bukan hanya ke Ana saja. Ya. Jadi kalian harus beradab kepada guru kalian. Karena ini akan berpengaruh kepada keberkahan ilmu kalian. Karena berapa banyak, ya, orang yang berilmu ternyata ilmunya tidak berkah. Ya. Berilmu iya, wawasannya luas. Ya. Ditanya hukum ini, hukum itu, bisa menjawab. Ternyata tidak ada perubahan di dalam dirinya. Ilmu yang dia dapat tidak membawa perubahan di dalam dirinya. Maka keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi setiap seseorang bertambah ilmunya, bukti ilmunya itu berkah, kebaikan di dalam dirinya itu selalu bertambah. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kebaikan di dalam dirinya. Semakin nampak kebaikan di dalam dirinya. Ibadahnya semakin rajin, akhlaknya semakin baik, perilakunya terjaga. Ini bukti keberkahan ilmu yang dia dapat. Adapun orang yang hanya mengumpulkan ilmu, ya, ini gampang. Ya. Tinggal membaca, banyak-banyak membaca. Ya. Hadir di majelis ilmu, catat. Ya. Bisa, tapi keberkahan itu hanya didapat dengan adab. Ya. Keberkahan dalam ilmu itu kalian akan dapatkan dalam adab kalian. Adab terhadap guru kalian, adab terhadap teman kalian, dan adab terhadap diri kalian sendiri. Ya. Jadi perhatikan, ini sangat penting. Ya. Adab dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Ya. Karena kalau kita mencari orang yang pintar, itu banyak. Ya.
Di TV itu banyak orang-orang yang pintar. Apalagi pintar cuman hanya pintar berbicara, itu sangat banyak di televisi. Ya. Tapi apakah ilmu itu mempunyai berkah, ilmu yang punya keberkahan atau tidak, ini yang susah. Ini yang seharusnya kita cari, keberkahan yang mampu merubah kita untuk menuju yang lebih baik. Bukan hanya sekedar mengumpulkan ilmu agama, namun ternyata kelakuannya ya seperti itu saja, tidak ada perubahan, kemaksiatannya jalan terus. Maka ini tidak ada keberkahan dalam ilmu agama yang dia pelajari. Jadi nanti kalian harus catat ya apa yang Ana sampaikan, poin-poinnya kalian catat, keringkasannya kalian catat, dan itu nanti kalau nanti kalian ke Intan Ilmu, Ana lihat catatan kalian itu ya. Ana insya Allah Ana lihat catatan kalian akan kumpulkan catatan-catatan kalian tersebut ya. Dan nanti insya Allah ujian itu akan Ana keluarkan dari soal-soalnya, akan Ana keluarkan dari catatan-catatan yang kalian catat, bukan dari buku. Mungkin dari buku ada, cuman tidak banyak ya. Nah itu ya, 1 tadi ikhlas, 2 adab terhadap guru. Pokoknya intinya beradab terhadap guru, terhadap teman, ya. Adab terhadap diri kalian juga ya. Kalian harus pintar-pintar mengatur waktu kalian. Kalian harus bisa mengatur waktu kalian. Ya. Jangan sampai kalian terlena. Ya. Karena belajar di rumah, karena sering pegang HP, akhirnya kalian lalai. Ya. Pelajarannya tidak hafal-hafal. Qurannya tidak hafal-hafal, hadisnya tidak hafal-hafal. Ya. Ini lalai. Ya. Jadi kalian harus perhatikan waktu-waktu kalian. Ada waktunya bermain. Dan itu sangat sedikit. Ya. Bahkan penuntut ilmu itu, ya, dia sebenarnya tidak punya waktu untuk bermain. Hiburannya itu sebenarnya baca kitab. Ya. Penuntut ilmu itu hiburannya baca kitab. Orang yang ahli ibadah itu hiburannya sholat. Makanya kata Nabi SAW, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, hibur kami dengan sholat. Ini orang ahli ibadah. Hiburannya itu ibadah. Bukan hiburannya itu main game. Atau jalan-jalan. Ya. Atau ngobrol-ngobrol ya, dengan teman. Ngobrol sih boleh, tapi kalau kelamaan itu nggak boleh. Bukan sifat penuntut ilmu orang yang ngobrolnya itu lama-lama. Ya. Sering jalan-jalan. Nah, ini menghabiskan waktu. Ya. Kalian itu sebenarnya tidak cukup untuk itu. Waktu kalian itu untuk menghafal, mempelajari, membaca aja kalian tidak cukup waktu kalian. Apalagi untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi melakukan hal-hal yang maksiat. Ya. Maka perhatikan waktu kalian. Ya. Kalau ingin kalian betul-betul berhasil dalam menuntut ilmu, kalian harus atur waktu kalian dari sekarang. Ya. Dan juga nasihat selanjutnya adalah kalian harus selektif ya, dalam memilih teman. Ini kan kalian di rumah ya. Dan orang sekarang di rumah ya, dia lebih banyak temannya daripada di pesantren ya. Karena orang sekarang itu berteman bukan hanya di dunia nyata ya. Di dunia maya dia lebih banyak temannya, ratusan ribuan bahkan ya. Temannya di dunia maya dibandingkan di dunia nyata ya. Nah, di sini kalian harus memilih-milih teman. Karena pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu bisa menarik. Ya. Kalau temannya baik,
maka kita akan ditarik kepada kebaikan. Kalau teman kita jahat, buruk, kita akan ditarik kepada hal-hal yang buruk. Maka dalam menuntut ilmu itu sangat penting memilih teman. Karena berapa banyak ya santri-santri penuntut ilmu, awal-awalnya semangat. Hafal Quran hafal, hafal hadis hafal, pelajaran catatannya lengkap. Ternyata lama-kelamaan karena dia berteman dengan teman yang tidak baik, akhirnya semangatnya kendor. Semangatnya kendor, lama-kelamaan hilang semangatnya. Akhirnya dia berhenti dari pesantren. Dia keluar dari pesantren. Karena apa? Karena dia mempunyai teman yang buruk. Awalnya semangat. Karena berteman dengan yang buruk, akhirnya banyak melanggar pelanggaran pesantren. Bisa dia keluar sendiri, atau yang lebih buruk daripada itu, dia dikeluarkan dari pesantren. Padahal awalnya dia orang yang semangat, orang yang rajin. Ini sering terjadi. Gara-gara teman yang buruk, akhirnya dia ikut buruk. Ya. Maka hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Kalau ada teman kalian yang tidak baik, mending kalian sendiri, tidak usah berteman. Tapi kalau ada teman yang baik, maka bertemanlah dengan teman yang baik tersebut. Ya. Karena kalau kita untungnya berteman dengan yang baik itu apa? Kalau kita semangat, dia akan, kalau kita lagi kendor semangat kita, dia akan berikan semangat kepada kita. Atau minimal ketika kita melihat dia semangat, kita ikut semangat juga. Atau minimal kita tidak diajaknya kepada hal-hal yang buruk. Ya. Ini minimal sekali bagi orang yang berteman dengan teman yang baik. Makanya kata Nabi SAW, itu masalu jalisi salih kama hamilil miski. Orang yang berteman dengan teman yang baik itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Coba bagaimana kalau kita berteman dengan orang yang penjual minyak wangi? Bisa jadi kita dicolet, artinya dapat minyak wangi gratis, akhirnya kita wangi, atau kita nggak dikasihnya, tapi kita bisa beli kan? Atau kalaupun kita tidak dikasih, kita tidak bisa beli, minimal kita mencium bau harum. Karena nggak mungkin orang yang menjual minyak wangi di tokonya bau busuk, nggak mungkin. Nggak ada. Toko minyak wangi itu nggak ada yang bau busuk. Mesti bau wangi. Nah itu minimal yang kita dapatkan. Kita akan mencium bau wangi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi. Begitu juga kalau kita berteman dengan orang yang soleh. Bisa jadi kita ikut soleh, menjadi baik. Minimal apa? Orang akan mengatakan, oh itu temannya si fulan. Insya Allah dia orang baik. Karena dia temannya si fulan itu baik. Kan begitu. Di masyarakat kan begitu. Ketika ada seseorang, dia lihat temannya buruk, nah ini pasti orang buruk. Tapi kalau dia lihat ini ada orang baru nih, nggak kenal, tapi teman-temannya ini anak kenal, teman-temannya ini orang baik. Ya. Teman-temannya rajin ke masjid, teman-temannya rajin kajian, ini pasti orang baik. Orang baik ini. Ya. Begitu. Tapi kalau teman-temannya buruk, kita juga ikut dicap oleh masyarakat menjadi orang yang buruk. Ya. Jadi penting ya bagi kita, apalagi bagi kalian ya, seumur-umur kalian itu umur-umurnya masih rame-ramenya berteman ya. Kalau umur-umur kayak anak ini, nah sudah sibuk-sibuknya berkeluarga ya, mungkin berteman masih ya, tapi tidak seluas kalian ya. Kalian bisa berteman kemana saja, jalan-jalan. Maka pentingnya di sini memilih teman yang baik. Ya. Nah, itu nasihat ana kepada antum ya. Antum catat di buku itu. Dua,
tiga, pilih teman yang baik. Pilih teman yang baik. Jadi 3 nasihat anak. Tulis di sampul buku yang di depan. Di belakang sampul bukunya itu di depan nasihat Ustadz ada 3. Ikhlas, beradab, pilih teman yang baik. Jadi yang kita akan pelajari adalah hadis, ya. Dan itu diambil dari kitab Arba'in Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Buku kalian berbeda dengan buku Ustadz. Karena buku Ana itu bahasa Arab, ya. Buku kalian bahasa Indonesia, kan? Ya. Nggak apa-apa. Ya. Ya, itu bukunya. Ya. Dan Ana suruh kalian, Ana wajibkan kepada kalian untuk menghafal hadis-hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah. 1 pekan 1 hadis. Kalian harus hafal 1 pekan 1 hadis. Dan di semester ini, di semester pertama ini, di kelas 7, kalian harus hafal 7 hadis. Ya. Kalian harus hafal 7 hadis. Ya. Bagaimana Ustaz cara penyetorannya? Ya. Jadi Selasa depan kalian harus sudah hafal hadis pertama. Ya. Selasa depan, seminggu lagi, itu kalian harus hafal semuanya. Semuanya sudah harus hafal hadis pertama dari kitab Arba'in Nawawiyah yang kalian pegang itu. Ya. Nanti kita bacakan hadisnya. Bagaimana Ustadz menyetornya? Apakah setor semua? Nggak mungkin. Ya. Kalian nggak mungkin setor semua karena waktunya tidak cukup. Ya. Nanti akan anak acak. Ya. Nama kalian akan anak acak, akan anak tunjuk siapa yang akan membaca hadis tersebut. Hadis nomor 1, minggu depan. Ya. Jadi nanti anak acak, anak suruh misalnya Muhammad Nabil baca misalnya. Maka dia harus baca hadisnya. Lagi misalnya Fathur Rahman baca misalnya. Dia harus baca hadisnya. Ya. Membacanya dengan memejamkan mata. Membacanya dengan memejamkan mata. Agar ana yakin kalau kalian itu sudah hafal hadis tersebut. Ya. Kalau ana yakin agar ana yakin kalau kalian itu sudah hafal hadisnya. Karena bisa saja kan setan membujuki, ya kan? Setan membisiki ke telinga, ya. Karena dia tidak hafal hadisnya, dia tulis hadisnya di dinding atau di kertas, dia tempel di dinding, lalu dia pura-pura sudah hafal hadisnya, dia bacakan hadisnya, ya. Dia setoran, padahal dia membaca hadisnya dengan ditulis dulu, ya. Ini anak nggak mau seperti itu, ya. Jadi antum betul-betul besok Selasa depan sudah harus hafal hadisnya. Nanti anak tunjuk siapa orangnya dengan cara diacak. Ya. Dan siapa yang tidak hafal, anak suruh ternyata dia tidak hafal, anak suruh baca ternyata dia tidak hafal, maka nilainya akan anak kurangi. Ya. Nilainya akan anak kurangi. Jadi kalian ini sudah mempunyai nilai 100 semua. Ya. Kalian sekarang sudah mempunyai nilai harian 100 semua. Kalau kalian tidak hafal hadis, maka anak akan kurangi nilai tersebut. Jadi kalian harus mempertahankan nilai 100 tersebut. Kalian sudah memiliki nilai 100, kalian pertahankan itu dengan menghafal hadis.
Setiap kali kalian tidak hafal hadis, maka nilai kalian akan berkurang. Minggu ini tidak hafal, kurang nilainya. Minggu depan tidak hafal lagi, kurang nilainya. Minggu depannya tidak hafal lagi, kurang nilainya. Bisa jadi nilai kalian 0. Karena kalian tidak hafal-hafal hadisnya. Jadi kalian sudah punya nilai 100, pertahankan nilai tersebut dengan menghafal hadis yang akan kita pelajari. Jadi Selasa depan kalian harus hafal hadis yang pertama. Bunyi hadisnya apa Ustadz? Kita bacakan. Hadis yang harus kalian hafal, buka kitab kalian, kitab buku kalian, Arba'in Nawawiyah, coba buka. Hadis pertama. Buka hadis pertama, Anda bacakan ya, 2 atau 3 kali. Agar kalian mendengarkan hadis ini dulu. Baru baru kalian hafal, dan Selasa depan kalian sudah harus hafal semua. Ya. Semuanya ya. Kalau ketahuan Anda tidak hafal, maka nilainya akan dikurangi. Anda bacakan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadisnya ya. Jadi Selasa depan kalian sudah harus hafal hadis ini tanpa teks. Ya. Tanpa kalian membaca dari buku. Dan terjemahnya enggak usah ya. Kalian hafal hadisnya saja, nanti terjemahnya kita pelajari saja ya. Anda bacakan lagi. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sekali lagi Anda bacakan agar jelas ya. Kalian harus hafal hadis ini Selasa depan. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi itu hadis yang harus kalian hafalkan. Insyaallah hadis ini pendek ya. Kalian paling menghafalnya tidak lebih dari 5 atau 10 menit ya. Dan kalian adalah orang-orang yang sudah lulus seleksi ya. Artinya orang-orang kalian ini punya kecerdasan di atas rata-rata ya. Karena kalian tidak mudah ya. Masuk intan ilmu itu tidak mudah ya, melalui seleksi ya. Artinya kalian adalah orang-orang yang pintar, orang yang cerdas ya, yang mampu menghafal ya, lebih daripada satu hadis ini ya. Tapi Anda minta satu hadis ini saja, kalian ulang-ulang, kalian hafal, agar pelajaran yang akan kita pelajari, betul-betul kalian sudah hafal hadisnya, agar kalian mudah untuk memahami hadis yang ingin kita pelajari. Ya. Untuk mempelajari isi hadis atau kandungan hadis ini, mungkin kita lanjutkan ya, Selasa depan. Ya. Dan untuk hari ini mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Ada waktu sekitar 6-7 menit
untuk bertanya. Ya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang tidak jelas, Ustadz tugasnya bagaimana? Ya. Ustadz bagaimana menghafalnya? Ya. Bisa ditanyakan ya. Atau ada teman yang tidak hadir atau hadir semua ya. Kalau ada teman yang tidak hadir, disampaikan ya. Kalau minggu depan ada kewajiban untuk menyetorkan hafalan hadis nomor 1 ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ustadz yang belum punya buku bagaimana? Yang belum punya buku nanti chat Ana ya. Untuk mendapatkan teks hadisnya nanti cek Ana ya. Nomor Ana silakan dicatat. Ya. 0823 5238 8247. Nah itu. Yang mau menghafal hadisnya namun belum punya bukunya Ustadz. Itu. Simpan nomor Ana, chat. Ya, Ustadz, Ana belum punya bukunya Ustadz. Tolong kirimkan teks hadis yang mau dihafal. Nanti Ana kirimkan. Ya. Tapi yang sudah punya bukunya nggak usah chat Ana ya. Yang belum punya bukunya saja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa itu? Ya. Kalau sudah hafal 2 hadis bagaimana Ustadz? Ya nanti sabar. Diulang-ulang dulu berarti. Ya. Agar betul-betul mungkin kuat hafalannya. Pokoknya satu minggu itu, 1 pekan itu cuma 1 hadis. 1 pekan cuma 1 hadis. Tidak lebih daripada itu. Yang sudah hafal 2, alhamdulillah. Ya. Ada persiapan, ada tabungan buat minggu depannya. Ya. Jadi dia bisa belajar, mempelajari pelajaran yang lain. Atau dia bisa menghafal Al-Quran. Atau dia memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, karena dia sudah hafal hadisnya. Ya. Di videokah Ustadz nanti setorannya? Iya, seperti sekarang. Nanti Ana tunjuk. Misalnya Muhammad Fadil, tolong bacakan. Muhammad Fadil membacakan dengan cara memejamkan mata. Matanya ditutup, dipejamkan, dibaca hadisnya. Agar Ana yakin kalau Muhammad Fadil itu sudah hafal hadisnya. Ya. Jadi seperti itu. Ana acak orangnya, Ana suruh membaca hadisnya dengan cara memejamkan mata. Ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan. Ada 3 menit lagi. Video call atau pakai cloud-nya. Langsung di sini ya, langsung pertemuan hari Selasa depan. Ya. Langsung seperti ini. Ya. Silahkan kalau ada yang bertanya. 1 menit lagi. Karena kita belajarnya sampai jam 12. Apakah rawinya dihafal juga Ustaz? Iya. Rawinya juga dihafal. An Abi Hafsin Umar ibn Khattab. Ya. Itu rawinya ya, juga dihafal. Bukan hanya teks hadisnya innamal a'malu binniyat, tidak. Tapi dari awal, dari an-nya itu. An Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sampai titik sampai akhir. Sampai rawahunya juga dihafal. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim, ya. Muttafaqun alaih, itu juga dihafal ya. Kalau ada yang seperti itu.
Kenapa nggak dihafal artinya Ustadz? Nggak usah ya. Takutnya membebani kalian ya. Sudah diberikan kemudahan bagi kalian. Ya. Jangan sampai nanti anak suruh kalian menghafal artinya juga ya. Jadi cukup teks Arabnya aja. Nanti artinya kalian pelajari insya Allah ya. Nanti hafal sendiri insya Allah kalau sudah teks Arabnya sudah hafal ya. Apalagi itu? Nanti diacak ya Ustadz? Ya diacak. Ya. Diacak. Nanti kita acak siapa yang ana suruh untuk menghafal hadisnya. Ya. Nomor HP ada yang tadi. Ya, sudah habis waktunya. Ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.